Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sampaikan selamat kepada komunitas bonsai di Rengakus, sudah bisa melaksanakan event yang menurut saya ini sudah luar biasa karena tempatnya memang jauh dari kota, terus kemudian semangatnya juga luar biasa. Saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman komunitas dari Rengakus. Mudah-mudahan ini bisa menopang keberadaan PBB Cabang Trenggalek, dan semoga PBB Cabang Trenggalek juga semakin bersinar ya. Dan mudah-mudahan nanti di dalam event ini banyak penjenengan bisa ngambil edukasi di sini, pembelajaran baik nanti di event di sesi kontesnya, di sesi pameran, dan sekarang ini kita ada di sesi edukasi. Edukasi untuk kali ini kita akan memaksimalkan bahan. Nanti kita interaksi aja langsung. Jika penjenengan mau ada pertanyaan, silakan. Saya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nanti jika ada yang kurang atau apa, silakan langsung saja kita ditanyakan ya. Ini kita coba untuk memaksimalkan bahan karena memang kita masih mengandalkan 90% lebih dari bahan dari alam, dan ini nanti tugas dari PBB Cabang Trenggalek untuk mengedukasi pada teman-teman di Rengakus yang saya lihat letak geografisnya sangat luar biasa. Ini sangat mendukung untuk memaksimalkan bahan dari budidaya. Nah, ini saatnya kita sudah mengarah ke budidaya, tidak mengandalkan bahan dari alam saja, karena dari alam sudah sangat menipis ya. Apalagi sekarang banyak sekali teman-teman yang mulai untuk mencari bahan di alam, dan tentu penjenengan perlu ketahui bahwa eksplorasi bahan di alam ini sudah mulai tahun 80-an. Mas Sugi itu malah mungkin 50-an. Jadi ya bahannya sudah habis di alam. Jadi ini saatnya kita sudah beralih, tidak hanya mengandalkan bahan dari alam saja. Ini saatnya kita sudah mengandalkan bahan dari budidaya, dan contohnya di Trenggalek juga sangat luar biasa. Mas Sugi, Mas Agus, Mas siapa lagi yang saya lupa namanya, tapi budidayanya sangat luar biasa. Dan ini potensinya kalau dilihat dari segi apapun jauh lebih besar daripada potensi apabila jenengan mengandalkan bahan dari alam. Apalagi jenengan mau orientasi ke segi ekonomi, nah lebih sangat ekonomis kalau jenengan bisa mengandalkan bahan dari alam, bahan dari budidaya. Nah, kita kembali ke bahan ini karena kita mengandalkan bahan dari alam. Adanya ini kita maksimalkan supaya bahan ini bisa bercerita dalam hal ini bukan bercerita ini kura-kura atau ini kijang, tidak, tapi kita bercerita tentang konsep ya. Konsep dalam berbonsai itu banyak sekali, gaya itu banyak sekali. Nah, catatan juga ini berkaitan dengan apa yang ada di event pameran ini, di kontes ini, di Rengakus ini. Ini masih sangat banyak sekali bahan yang terlalu dipaksakan untuk menjadi bahan yang selera jenengan ya. Jadi bahan itu pasti ada kelebihannya, pasti ada angle terbaiknya, pasti ada center point-nya. Nah, itu tugas jenengan menemukan itu di saat penjenengan punya bahan dari alam ataupun bahan yang penjenengan budidayakan ya. Nah, jika penjenengan memaksa bahan ini sesuai dengan orientasi penjenengan, sesuai dengan imajinasi jenengan, ini nanti akan jadinya juga tidak akan maksimal. Nah, saya lihat di sini masih banyak bahan-bahan yang tidak mumpuni atau tidak nutut untuk dibuat formal atau dibuat natural, itu dipaksa untuk itu. Sekali lagi ini berkali-kali saya sampaikan, dan ini kasus yang berulang-ulang. Jadi karena kita berbonsai itu adalah imajinasi, jadi imajinasi ekspresi seni kita. Jadi kecuali kalau jenengan sekolah gitu, kalau jenengan sekolah bonsai tentu ada ilmunya kalau jenengan dapat bahan, tentu kalau berdasarkan sekolah ada ilmunya. Ini di pakai aliran naturalis, ekspresionis, surrealis itu. Tapi kalau jenengan bukan seseorang yang ikut sekolah
bonsai, tentu di saat menjenengan memaksimalkan bahan ini tentu imajinasi, ekspresi, kemudian yang paling penting adalah referensi. Jadi referensi jenengan ini harus banyak. Jadi jangan referensinya hanya sekedar bonsai itu hanya sekedar segitiga saja. Jadi bahan itu atau gaya bonsai itu tidak hanya seperti itu. Dan jenengan juga jangan khawatir kalau jenengan memaksimalkan bahan itu tidak seperti itu, tidak seperti segitiga itu, terus nanti di pameran kalah, dijual murah, tidak ada yang suka. Jangan begitu. Tetapi di saat jenengan punya bisa menemukan kemaksimalan bahan itu, sisi terdepannya terbaik, sisi terbaiknya yang bisa temukan, terus kemudian tata percabangan perantingannya sesuai dengan konsep yang jenengan pilih, itu pasti akan maksimal juga. Ya. Contoh aja yang di sana itu aja lihat nih, sepintas nih, itu ada pohon kecil yang dimiringkan ke kiri dengan tajuk yang sempurna, ada ke kiri, ke kanan, ke atas, ke belakang dan seterusnya. Padahal bahannya nggak nutut untuk pohon yang natural atau formal. Itu coba pohon itu dengan maksimalkan menjadi pohon bunjin saja. Jadi cenderung diangkat lagi, dimaksimalkan hanya 1, 2, 3 cabang saja, itu akan jauh lebih indah. Nanti kalau yang punya ada nggak itu di sini? Yang nomor 2 dari kiri itu. Iya. Tidak ada. Oh, iya. Ya, itu kasus seperti itu banyak sekali di sini. Nah, jika penjenengan milih gaya yang natural itu syaratnya sangat banyak. Jadi sangat banyak. Dari mulai kaki, gerak dasar pohon harus sempurna, keutuhan pohon juga harus sempurna, percabangan titik tumbuh dan arah tumbuhnya harus sempurna. Jika itu salah satu ada yang kurang, itu pasti akan nanti nilainya juga akan kurang, baik nilai dari segi angka di di kontes ataupun nilai dalam segi nominal. Di situ banyak sekali pohon-pohon yang dipaksa untuk menjadi pohon formal, padahal mboten nutut. Salah satunya yang paling banyak kakinya nggak ada. Ya. Nah, padahal untuk pohon yang tegak atau yang formal atau yang natural, ini logikanya adalah pohon yang tumbuh di media yang sempurna juga. Medianya rata, terus kemudian subur. Nah, tentu dia akan tumbuh dengan sempurna, kakinya sempurna, cabangnya titiknya sempurna, arahnya pun sempurna, besar batangnya pun juga sempurna, penyesuaian antara batang dan cabang. Nah, jika penjenengan tidak punya bahan seperti itu, jangan dipaksa untuk menjadi bahan yang natural. Itu. Ya, salah satu itu catatan dari saya, dari tugas saya tadi pagi. Nah, ini kita nanti interaksi langsung, dengan mau tanya nopo silahkan, apakah tentang penilaian, apakah tentang bahan ini atau tentang yang lain silahkan. Ini kita coba untuk memaksimalkan bahan yang ini, ya. Biar cepat selesai. Kawat itu sampun. Om, perawatan apa? biasanya meledas ini. Cara menangani dan menanggulangi Meledas. Oke, kita pakai mercon. Tapi tadi nyerah pulih ya. Make. Ya, ini ada pertanyaan tentang perawatan. Katanya pohonnya meledos ini. Ya, memang ada penyakit yang seperti itu. Nah, ini yang jelas itu sebabnya insek, jadi serangga. Jadi kalau jenengan mau menanggulangi penyakit itu, ya tentu pakai insektisida. Nah, yang selama ini kita lakukan itu memang insektisida ini harus rutin. Misalnya pakai, kalau insektisidanya monggo lah, pakai Starban boleh, Desis boleh, pakai Marsal boleh, Canon boleh, silakan. Cuman ini butuh telaten.
karena inseknya itu masuk ke dalam pohon, ya, masuk ke dalam batang. Nah, jadi jenengan harus rutin untuk mengobati itu. Jadi bisa jenengan oleskan, nah, bisa ditambahi dengan deterjen, karena ini jenis insek yang itu minyaknya terlalu banyak, Mas. Jadi dia berminyak. Kalau jenengan semprot air aja, airnya nggak bisa masuk ke dalam itu, nggak bisa. Kasih deterjen biar minyaknya, lapisan minyak itu bisa tembus. Gitu. Deterjennya pakai rinso, pakai monggo, sunlight boleh, rinso boleh, silakan. Gitu. Harus pakai itu karena nggak bisa, kalau nggak pakai itu nggak masuk. Ya cuman saya punya pengalaman yang mungkin bisa menjadikan coba, tapi ya agak rumit karena gini. Saya pernah mencoba itu pakai insektisida beberapa jenis itu nggak mempan. Nah, terus akhirnya ada teman dari Nganjuk yang dia sudah bereksperimen itu, karena di Nganjuk kan daerah sentra bawang merah ya. Nah itu mereka di sana itu bikin oplosan untuk insektisida. Jadi tidak satu merek saja, itu beberapa merek dijadiin satu, nah, terus dikemas pakai botol itu, botol plastik gitu. Nah itu pakai itu bisa. Jadi bawang merah sama? Bukan. Jadi obatnya bawang merah gitu. Belinya di teman-teman Nganjuk sana. Oh, obat bawang merah. Ya, itu obat itu sebetulnya buat pertanian bawang merah, bukan untuk bonsai. Tapi kebetulan obat itu cocok untuk jenis penyakit yang itu, gitu. Jenis yang masuk ke batang ini. Gitu. Cuman kalau kita rutin kita terapkan itu, yaitu pakai insek, kasih deterjen, ya dioleskan, Mas. Itu. Tapi itu rutin loh ya, karena tidak bisa satu kali. Kalau satu kali dia nggak akan masuk juga. Gitu. Terus dibantu dengan puradan. Puradan itu kan dari bawah. Nah, dari bawah itu dia dihisap oleh pohon, oleh akar, kemudian masuk ke pohon. Nah, ini nanti bisa membunuh inseknya. Jadi di samping dari ini, dari olesan atau semprotan juga dibantu oleh puradan yang dari media. Silakan dicoba dulu nanti. Monggo yang lain yang mungkin ada pertanyaan yang masalah teknis. Monggo. Terima kasih. Tadi disampaikan bahwa langkah awal yang harus kita tahu adalah ketika kita menemukan bahan di alam, misalnya kita dongkel, konsep ini mau kita bawa kemana? Mungkin nanti Bapak bisa berbagi tips. Bahan nyata niki konsepnya begini loh. Bahan ini ki aja dipaksa yang formal. Artinya ini harus bunjin dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa persen kita belajar bonsai ketika di prosentase, berapa persenkah kita meniru konsep alam? Mungkin sementara niku, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya masalah teknis bagus. Tips dari saya untuk mencari bahan dari alam ya, karena kita masih mengandalkan itu. Tipsnya adalah pertama yang penting referensi, karena kita bagaimanapun perlu contoh di dalam pikiran kita itu untuk mencurahkan ekspresi seni kita itu. Harus semakin banyak melihat bonsai, Pak. Harus semakin banyak melihat bonsai yang jadi. Ya. Dan referensi, monggo kalau penjenengan lihat bonsai jadi itu bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari website atau majalah atau silahkan. Itu semakin banyak referensi yang jenengan dapat, akan semakin tajam jenengan dalam memilih pohon ataupun dalam memaksimalkan pohon. Nah, tetapi referensi yang paling bagus adalah di event, pameran atau kontes, karena di situ penjenengan lihat real pohon. Kalau di YouTube atau di foto itu dia tidak, apalagi yang nyoteng atau yang moto itu tidak tahu bonsai itu.
Jadi bonsai itu dilihat dari selisih sedikit begini saja, ceritanya beda. Ya. Apalagi di syuting dari, nah agak begini, beda lagi. Jadi kalau jenengan mau memaksimalkan didasari oleh itu, kurang bisa maksimal itu. Tapi kalau jenengan lihat langsung seperti ini, nah jenengan bisa menghasilkan. Kalau punya saya bahan seperti ini, akan saya maksimalkan seperti itu dan seterusnya. Itu. Kemudian jenengan bisa lihat, oh ternyata pohon-pohon yang bernilai tinggi itu yang seperti ini. Itu. Cara memaksimalkannya seperti ini. Terus cara mengkonsepnya seperti ini. Jadi yang paling penting referensi. Jika penjenengan belum punya ilmu, referensi dulu. Paling banyak referensi. Ya. Itu. Terus yang kedua, satu lagi. Yang intinya kalau di alam itu penjenengan pilih yang pertama. Ya, yang pertama usahakan potongannya ini tidak terlalu besar. Ya, usahakan jenengan cari yang potong batang segini terus akhirnya potongannya cuma segini-gini, ya sama saja, nanti akan lama itu kemaksimalannya. Batangnya segini, kalau pecahnya kecil-kecil juga boleh, bagus ya. Itu yang pertama, potongannya kecil. Oke, kedua, usahakan bawah itu lebih besar daripada yang atas ya. Terus yang ketiga, jenis juga memerlukan. Penjenengan mau berkonsep berbonsai itu apa? Mau diladangkan atau mau dimaksimalkan di pot atau apa? Lah tentu dengan begitu jenengan akan bisa menyesuaikan bahan yang jenengan pilih seperti apa. Contoh misalkan jenengan nggak punya lahan, terus kemudian jenengan pengen hanya ditanam di pot saja, tapi jenengan pilih Arabica, itu akan sulit. Itu. Tapi kalau jenengan di pot saja, terus jenengan pilih bahan yang kecil-kecil, misalkan pakai serut atau pakai ipre atau apa, ya nggak masalah, karena tidak terlalu butuh los-losan yang besar, yang panjang ya. Itu tipsnya. Terus yang kedua tadi pertanyaan lupa saya. Berapa persen? Oh, berapa persen? Jadi kalau yang jelas dalam kita menangani bonsai itu realita alam menjadi acuan, tetap itu realita alam menjadi tetap acuan. Cuman berapa persen kita tidak bisa menentukan berapa persen, tapi tetap acuannya adalah realita alam. Tetapi yang paling penting adalah logikanya masuk, terus rasanya juga masuk. Jenengan dalam memilih cabang, memilih perantingan yang jenengan arahkan, logika enggak ya ini kalau posisinya ada di sini? Logika enggak kalau batang ini posisinya seperti ini? Setelah logikanya masuk, rasanya jenengan mainkan. Rasanya enak enggak? Itu saja. Referensi, logika alam, ya, logika dan rasa, itu saja. Ya. Dan itu semakin tajam apabila jenengan semakin sering trial and error. Jadi latihan terus. Kalau selama jenengan latihannya kurang, ya maksimalnya juga akan kurang. Itu. Ya, yang lain monggo. Saya tambahkan ya, ini beberapa satu catatan dari kontes ini seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa jenengan tidak perlu khawatir atau harus memaksakan pohon jenengan menjadi pohon natural atau formal. Jadi gaya bonsai itu bermacam-macam, tergantung dari kemaksimalan bahan. Nah, jadi salah satu contoh jenengan tidak perlu khawatir bahwa jenengan kalau tidak memilih gaya formal akan kalah. Itu jenengan lihat ada pemenang di kelas prospek ya. Kalau nggak salah dari ranking 1 dan 2 itu bukan gaya formal. Bukan gaya formal, bunjin. Nah, selama jenengan punya bahan yang maksimal di bunjin, terus jenengan maksimalkan menjadi pohon bunjin, dan cabang dan perantingannya itu betul-betul menunjang perform dari gerak dasar tadi itu, pasti hasilnya juga akan maksimal. Nilainya pun juga akan tinggi, baik nilai angka di kontes maupun nilai nominalnya. Pasti itu. Yang penting itu. Terus yang tadi saya tambahi, jadi selain tadi kita bicara logika alam, kemudian referensi, kemudian rasa yang kita mainkan. Yang ketiga adalah orientasi. Ya, orientasi jenengan apa? Kalau orientasi jenengan mau kontes, referensi jenengan juga harus kontes gitu. Terus kalau orientasi jenengan mau jual beli, ya itu bebas.
Jadi jenengan mau, yang penting penjual sama pembeli. Misal jenengan mau konsep ceritanya pohon di atas batu, misal ini ada batu, ini ada pohon, jenengan tali kawat, jenengan masukkan pot terus juluki pasir malang, itu laku, itu sah, ya kan? Itu kan sah saja karena penjual dan pembelinya sama-sama suka. Mau diorientasinya mau dinikmati sendiri, yang jenengan mau untir-untir segala macam, suka-suka monggo. Itu kan karena orientasi jenengan mau dinikmati sendiri. Tapi di saat jenengan mau orientasinya dikonteskan atau ditunjukkan kepada teman-teman jenengan yang banyak, nah jenengan harus itu tadi, preferensinya jenengan juga harus lebih maksimal daripada orientasi yang lain. Gitu. Ngoten nggih? Monggo, yang lain. Wis ben kene Mas. Iya. Timbangane takon juga neh. Monggo yang lainnya. Untuk proses pengawatan itu nunggu imbang dulu atau cuma segitu sudah bisa dikawat? Oh nggih, dap. Sekali lagi ini ada pertanyaan teknis. Nah, kalau tentang pengawatan, jadi di saat kita memproses pohon itu seyogianya, atau kita dalam berprogram pohon, atau kita dalam mengekspresikan seni, seyogianya tadi itu ilmu kita dapatkan dari mana-mana, tapi jangan sampai ilmu yang kita dapatkan itu justru malah mengekang kita dalam berekspresi. Jadi kalau jenengan terlalu berpatokan mana dibesarkan dulu atau dikawat dulu atau itu nggak jalan-jalan. Jadi yang penting butuhnya apa dulu gitu. Misalkan butuhnya dibesarkan ya. Dibesarkan ini ada prosesnya. Prosesnya jenengan arahkan cabang ini sesuai tujuannya, sesuai dengan arah tumbuh yang jenengan inginkan, atau jenengan arahkan alurnya sesuai dengan yang penjenengan inginkan. Nah, kalau penjenengan bikin alur yang penjenengan sesuai dengan inginkan itu, misalkan alurnya yang dinamis seperti ini, boleh jenengan wiring dulu sebelum jenengan sebelum jenengan loskan ya, dikawat dulu biar ada menggoknya gitu, baru nanti diloskan. Kalau kalau tidak butuh itu diloskan dulu. Nah, kawatnya nanti gitu. Tergantung jenengan mawon bagaimana enaknya gitu. Hanya catatan kalau jenengan pakai wiring dulu sebelum dilos, ini ada beberapa catatan. Pertama, cabang ini biasanya besarnya lama. Kedua, contoh misal, ini kita wiring dari sini terus kita besarkan misalnya, kita butuh besar segini misalnya. Misal butuh segini. Nah, pada dalam bonsai itu kita juga ditentukan oleh tahapan. Tahapan itu yang tadi saya bilang, ini ada besar, ada kecil, ada lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, kan gitu. Nah, kalau ini jenengan lepas los sana, padahal ini kita wiring juga, ya kan? Kita udah wiring sampai sini nih, diliu-liukan gitu. Itu kan kita butuhnya kan cuma segini toh, ya kan? Padahal kita wiringnya setengah mati gitu ya. Kalau cuma satu pohon, kalau pohonnya itu 100 misalnya, berapa kental itu kawatnya kan gitu. Jadi monggo menyesuaikan saja Pak. Jadi tidak usah ada iki oponese ya, iki diapane ya, mengalir saja gitu. Kalau butuh dilepas dulu dilepas, butuh dikawat itu saja, sesuai dengan imajinasi jenengan gitu. Hanya tadi catatan kalau misalkan ini kita butuh pembesaran, tentu jangan sampai dipotong dulu gitu. Cuman itu pun juga ada catatannya Pak. Catatannya seperti misalkan kita ini ngelos ya. Nah terus kita ada ilmu kita, nek ngelos sih ojo diketok sih misalnya gitu. Lah terus dibenet itu. Padahal di sini tidak ada pecahan. Ini nggak ada, hanya pelolos saja situ. Nah tentu di saat kita udah proporsinya sudah kita dapatkan, kita potong. Nah nggak dapat ini cabangnya. Dan cabangnya di pecahannya gitu. Nah makanya kalau kita tidak ada pecahan juga harus kita potong dulu biar dia mecah, ada cabang, baru kita los lagi itu tapi dalam proses yang masih kecil, jangan yang masih sudah besar terus jangan potong, mecah terus jangan los lagi gitu, jangan. Tapi prosesnya yang masih kecil dulu potong biar dia mecah, baru kita pilih arah tumbuhnya yang sesuai dengan keinginan kita lepas lagi gitu. Dengan harapan nanti kalau proporsinya sudah kita dapatkan, kita potong, kita sudah dapat pecahannya gitu. Ngerti nggih? Monggo yang lain.
ora iso mati ya. Menentukan gerak dasar Nggih. sama memilih cabang Nggih. berdasarkan bahan ini. Oh, ngaten. Nggih. Khusus bahan ini nggih. Nah, ini saya bilang bahan-bahan ini, tapi nanti ini juga kurang lebih berlaku untuk dalam pemilihan semua bahan nggih. Nah, yang pertama yang kita pilih adalah lihat dari pangkal dulu nggih. Karena gerak dasar itu diawali dari pangkal batang, dalam hal ini kita sering bilang kaki nggih, sampai alur ke atasnya. Kalau dalam pangkal itu kita usahakan, tadi kita sudah sepakat bilang bahwa pangkal kalau bisa usahakan terlihat lebih besar daripada yang atas nggih. Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua kita alurnya, jadi pangkal ke alur ini berurutan gitu. Berurutan, jadi dari besar ke kecil, kemudian liukannya, kedalamannya juga lebih kelihatan gitu. Terus yang ketiga, beberapa cabang yang kita asumsikan ini nanti akan kita menunjang dari gerak yang kita pilih, itu ada, tersedia. Misal contoh, ini jika kita milih alur yang seperti ini sampai ujung ke sini, ini ada isian 1, isian 2, isian 3 sampai ujung ya. Ini ada kepala 1, kepala 2. Nah, seperti itu. Jadi kita ada orientasi, ada faktor penunjangnya. Terus di sini ada back yang 1 di sini, nanti kita buat isian. Karena ini liukan, kita butuh isian yang ada di sudut, ya. Kita butuh isian yang ada di sudut. Nah, kebetulan di sini ada. Nah, kita pakai itu. Nah, jadi untuk pemilihan alur itu sisi depan yang jadi pertimbangan itu yang pertama pangkalnya, kemudian alurnya, kemudian cabang-cabang isian yang menunjang perform dari gerak yang kita pilih tadi. Terus yang menunjang lagi yang kelima adalah usahakan gerak itu juga ada dimensinya, ada dimensi ruangnya, ada kosong, ada isi, ada kosong, ada isi itu. Nah, gampangnya kita berpikir atau enaknya omong lah gitu ya. Betul, usahakan batang itu bentuknya seperti ini. Gini, lekuknya kalau dari depan. Jadi ada alur kedalaman yang masuk gitu. Jangan pilih yang begini. Nah, itu ada beberapa contoh di sini. Batang yang saya lihat tadi di teman-teman panitia yang dampingi saya tanya, ini nggak kebalik mas, ini nggak kebalik. Itu ada beberapa tadi di sana. Jadi dia pilihnya itu begini. Jadi apalagi ini kalau berbatang banyak ini sangat berpengaruh, karena biasanya di sini ada pohon yang kecil-kecil, cabang batang-batang yang kecil-kecil, yang ini fungsinya adalah untuk perspektif pengecilan yang bercerita bahwa itu pohon yang letaknya sangat jauh dari batang utama gitu. Nah, ini ada beberapa pohon yang ditaruh di depan. Nah, perspektifnya kan nggak masuk ini. Cabang utamanya ketutupan sama yang kecil-kecil. Nah, ini seperti itu. Yang batang tunggal pun juga ada ya begitu. Jadi dipilih yang melengkungnya itu ada di depan. Nah, usahakan kalau memilih ada yang melengkung begini. Ini contoh aja, misalkan ya seperti ini. Ini kan ada lengkungannya ke dalam, Pak. Iya. Nah, ada liukannya ke dalam. Nah, jenengan lihat yang lain-lain itu pasti ada liukannya ke dalam dulu. Iya. Gitu. Terus yang tadi besar di bawah, liukannya harusnya seperti itu dan seterusnya. Itu berlaku untuk pohon ini dan untuk pohon yang lain-lain. Iya. Monggo yang lainnya. Orang lain ini loh, ini salah ini loh. Terus imajinasinya liar terusan. Untuk mahkotanya kalau seperti ini Ya, mahkotanya karena ini ada liukan yang panjang, kemudian dinamis sekali, kan kita butuh beberapa kepala, Pak. Nah, ini ada kepala saya buat di sini, ada kepala saya buat sini, nanti kepala lagi ada di sini, kan gitu. Ini sayang, ini terlalu panjang, jadi sebetulnya kita butuh hanya di sini saja. Tapi di sini nggak ada tunas ya, sementara nanti pakai ini. Jika nanti ini keluar, kita pakai di sini. Nah, ini terlalu tinggi sebetulnya. Tapi kalau ini pakai adanya ini ya nggak apa-apa.
pakai itu dulu. Terus kemudian kalau untuk yang berbatang banyak, kepala itu juga harus per batang. Ya karena ini bercerita pohon yang banyak ya. Berarti ya ini pohon, ini pohon, ini pohon, ini pohon. Baik yang kecil-kecil pun ya itu pohon begitu. Gitu. Jadi tidak satu kesatuan gitu. Walaupun dalam konteks cerita secara tersuratnya itu menjadi satu kesatuan cerita. Cuman dalam konteks per pohon ini bercerita sendiri-sendiri, satu pohon dan seterusnya. Nah, kemudian komposisi yang paling penting dalam membuat pohon yang berbatang banyak, jangan lupa komposisinya tidak seperti segitiga begini. Ya harus ada yang naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi dan seterusnya. Disesuaikan dengan depan belakang pohon, tinggi besar kecil pohon dan seterusnya. Okay. Monggo yang lain. Untuk yang itu Pak, seumpama kan barang dibanding, kaki pun juga sini, kakinya di sini, pertumbuhannya di sini, geraknya nanti mengikuti ke sini apa dimainkan ke sana? Ya, ini pertanyaan bagus dari Mas Agus. Jadi kalau saya sering mengistilahkan ini pemberatan arah tumbuh. Jadi setiap pohon itu pasti ada pemberatan arah tumbuh. Walaupun dia berbatang banyak, itu pasti ada pemberatan arah tumbuhnya. Jadi yang pemberatan arah tumbuh ke kiri, berarti yang ke kiri lebih kecil. Kalau ke kanan berarti yang kanan lebih kecil gitu. Begitu pula dengan yang pohon yang slanting seperti tadi. Tentu kalau dia pemberatannya ada ke kanan, nah maka kemaksimalan pohon itu juga harus ke kanan. Nah, biasanya itu ditengarai oleh panjangnya cabang pertama yang arahnya ke kanan. Terus kedua ditengarai oleh posisi mahkota yang cenderung ke kanan. Liukan terakhir ini ke kanan. Kalau ini pemberatannya ke kanan terus liukan terakhirnya ke kiri, nah ini ya tadi kita kembali ke logika dan rasa, ini udah nggak pas gitu. Yeah. Jadi kalau jenengan bikin pohon itu asimetris, yang tidak simetris, yang non simetris, jadi arah tumbuh pemberatan ini juga harus dipertimbangkan. Kalau arah pemberatannya ke kanan, nah tentu cabang yang pertama atau cabang yang besar itu akan mengarah ke kanan. Kedua, kepala itu kalau pemberatannya ke kanan, tentu liukan terakhir itu akan ke arah ke kanan, tidak arah ke kiri. Nah, sedangkan yang ke kiri cabangnya ini hanya untuk penyeimbangnya saja. Jadi kalau jenengan sudah konsepnya ini akan slanting atau pemberatan ke kanan, ya jangan dibuat podo kiri kanan. Jadi yang kiri ya harus sesuaikan saja. Kalau misalkan panjangnya sekian, ya kirinya cuma sekian, itu saja. Itu, Ngoten Mas. Hubungannya dengan kaki, pokoknya kakinya itu kan di sebelah kanan. Terus sementara kan goyangnya kan kakinya sebelah kiri, goyangnya kan sebelah kanan. Itu arah yang di atas itu mainnya nanti ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau kaki, kalau biasanya kaki ini logikanya Mas, kalau arahnya kaki itu ke kiri, tentu pemberatannya akan ke kiri. Meskipun batang besarnya ke kanan. Meskipun begitu, tetapi kalau jenengan itu nanti batangnya itu yang batang tubuh besar itu ke kanan, nah usahakan posisinya ini sedemikian rupa supaya kaki ini tidak menimbulkan masalah. Jangan ditonjolkan terlalu tinggi, ditonjolkan kecil saja. Jadi kalau dia penjenengan tonjolkan terlalu tinggi, akan terlihat bahwa dominasi akar ini akan kelihatan dan secara visual ini mengganggu. Kalau arahnya ke kanan terus di sisi kiri ada akar yang sangat besar gitu. Nah, ini jenengan titik beratkan. Maksudnya jenengan pilih mana? Karena itu masih ada faktor lagi yang menunjang, Mas. Faktornya adalah gerak batang ini. Kalau gerak batang ini masih mendukung kakinya, yang mending ini dikalahkan cabang yang ke kanan. Ya, jadi kita harus membesarkan cabang yang ke kiri. Tapi kalau geraknya ini mendukung cabang, nah kakinya yang dikalahkan. Kalahkannya gimana? Usahakan itu lebih dalam, sehingga kakinya tidak begitu dominan kelihatan.
gitu ya. Nah, atau dengan gaya yang lain. Karena kalau misalkan jenengan pilih gaya slanting, itu termasuk gaya natural. Jadi natural itu ada tegak, miring, ya, merebah sama merunduk. Nah, jika jenengan pilih miring, itu berarti kan dia masih masuk gaya natural. Nah, otomatis kalau penjenengan konsepnya itu natural, kaki harus dituntut sempurna, tidak hanya satu sisi saja. Nah, kalau jenengan hanya punya kaki satu sisi, tentu jenengan jangan maksa itu untuk bagi pohon natural. Ganti konsep jadi pohon bunjin atau dan seterusnya. Nggih. Ngaten Mas Gus? Nggih. Monggo yang lain. Monggo. Berbicara kontes. Nggih. Jadi untuk kontes kelas prospek, untuk bantu yang dinilai apa gradasinya atau mungkin dari biasanya teman-teman khususnya pemula. Jadi ini prospek itu terus dikawati sementing ayu itu termasuk dinilai atau tidak, teman-teman. Ini pertanyaan bagus. Sesuai dengan juklak dari juri nasional PBBI, kalau untuk prospek itu yang dinilai hanya grad dasarnya, Mas. Walaupun dia mau dikawat, mau diopo, itu yang dinilai hanya grad dasarnya. Terus ini berkaitan dengan banyak pertanyaan yang di luaran sana bahwa wah ini pohon serapet dilebokne ning prospek ya jelas menang loh. Tidak begitu gitu. Walaupun dia rapatnya seperti apa, kalau mentalnya yang punya itu jelek terus gak berani ditaruh di kelas yang lebih tinggi terus ditaruh di prospek, belum tentu itu menang, karena yang dinilai adalah grad dasarnya tetepan. Nah, biasanya kalau untuk yang kontes-kontes yang besar dan ini sesuai dengan permintaan panitia, karena dalam kontes prospek ini hak dari panitia, bukan diatur oleh tidak diatur oleh PBB pusat ya. Jadi panitia biasanya minta ini penilaiannya grad dasar plus konsep. Nah, kalau grad dasar plus konsep, tentu potnya mengikuti ya. Terus titik tumbuh pohon ini mengikuti, ya kan? Misal contoh seperti yang dibilang Mas Agus tadi, kalau ini slanting ke kanan, ini posisi menaruh pohonnya di sisi mana? Di sisi kiri. Nah, di sisi kiri pot. Kalau dia ditaruh di tengah, itu pun juga sudah masalah, karena pemberatannya ada di kanan. Apalagi ditaruh di kanan, jomplang pote, kan gitu. Ya, itu salah satunya, itu konsep. Terus yang kedua, bentuk dari pot disesuaikan dengan konsep pohonnya. Gayanya misalkan bunjin, ditaruh pot yang tipis ya nggak masuk. Nah, di catatan juga di sini banyak sekali pot atau penyesuaian bahan dengan pot yang sangat kurang. Jadi potnya bunjin, pohonnya bunjin tapi potnya tipis, potnya yang untuk pancing-pancing itu, ya nggak masuk. Gitu. Atau pohonnya itu sebetulnya pancing berbatang banyak tapi dikasih pot kotak. Ya, itu nggak masuk. Gitu. Ya usahakan untuk itu lebih tajam dalam meletakkan pohon, penyesuaian pohon dengan pot, keserasian ini masuk penilaian semua. Nggih. Ngaten sampun? Nggih. Monggo yang lain. Monggo mumpung ketemu, mumpung ada yang ditanyain, nanti jangan sampai jenengan membuat bonsai atau mengikuti kontes itu hanya berdasarkan jari ini kain ini, jari ini kain ini lah, nanti gak kena gitu. Satu lagi Pak. Ya, monggo. Banyak ya boleh loh Mas. Mengukur lebar top Pak. Nggih. Apakah ada ketentuan misalnya batang segini, topnya lebarnya harus segini gitu. Nah, selain main perasaan Pak. Ya. Rumus. Jadi kalau kita bilang rumus itu karena ini bicara seni Mas, bukan matematika, jadi tidak ada. Jadi kalau seni bagaimanapun tetap rasa yang kita mainkan. Okay? Nah, contoh misalkan ada pohon yang cuma sebesar ini, terus kemudian
ini dibuat tajuk atau cabang atau tangan yang panjangnya sekian gitu. Nah tentu ini masuk akal enggak gitu. Ya, logika apa enggak, kemudian rasanya seperti apa. Jadi ya kalau batang seperti ini, sebesar ini, ya tajuk sepanjang ini aja sudah terlalu panjang, ya. Udah panjang banget kalau seperti ini, segini ini. Nah itu. Nah makanya sering kita bicara bahwa membuat pohon kecil itu jauh lebih sulit daripada membuat pohon besar, karena pohon kecil pun juga butuh dituntut oleh tahapan yang dari besar ke kecil ke kecil ke kecil. Kalau pohonnya besar itu kita membuat dari besar ke kecil kan gampang, segini sampai karena kecil sendiri. Tapi kalau segini, nah ini untuk tahapannya akan sulit. Nah makanya tetap logika dan rasa kita tetap pakai. Jadi kalau batangnya cuma sekian, ya tentu kurang lebih ya sekian. Nah kepalanya juga menyesuaikan dari yang ini. Makanya kalau penjenengan membuat pohon, misalkan mengawati atau misalkan motong atau misalkan mentreatment pohon lah, usahakan treatment itu dari cabang yang terbawah. Jadi pohon yang terbawah ini sesuaikan dulu dengan batangnya, sebagaimana yang nanti yang atas ikuti yang ini arahnya, jangan yang atas dulu. Nah kalau yang atas dulu jenengan taruh sekian misal, iya nek ngisore nutut nek ora. Jadi dari bawah dulu. Tipsnya seperti itu. Dari bawah dulu jenengan treatmentnya. Baru nanti semakin ke atas semakin atas, karena menyesuaikan dengan yang paling bawah. Paling bawah ini sesuaikan dengan batangnya, sebesar apa batangnya. Gitu ya. Monggo yang lain. Tapi hanya Pak, untuk khususnya kerut, untuk pemotongan dari alam itu untuk masalah penilaian apa mengurangi kalau pemotongan di depan gitu, untuk pemotongan dari alam, potongan yang ini yang di belakang, untuk pemotongan di depan apa mengurangi penilaian yang fatal macam? Sampun? Saya coba jawab. Khusus serut gimana? Ya, jadi ini berkaitan dengan penilaian. Nah, pemotongan ini kan ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya, terutama tentang bahan. Kalau bahannya berbatang keras, misalnya serut, arabica, santigi, atau apalah ya, itu kalau penjenengan potong kemungkinan menutupnya akan kecil, akan sangat kecil kalau kemungkinan akan menutup kembali ya. Nah, makanya jika penjenengan punya bahan yang serut, kalau ada potongan yang besar, nah usahakan sedemikian rupa supaya potongan ini tertutupi, tidak begitu menyolok gitu, dan mengganggu dari gerak dasar pohon gitu. Kalau penjenengan bisa kelihatan misalkan potongnya sekian, kalau kelihatan di depan, tetapi tidak mengganggu secara keseluruhan, tentu nilainya juga tidak akan terpengaruh. Tapi apabila dia potongannya itu sangat mengganggu dari konsep dasar gerak dasar tadi itu, tentu nilainya juga akan berpengaruh, itu Mas. Nah, makanya jika penjenengan punya bahan yang dari alam yang ada potongannya besar, usahakan dalam kita menilai meletakkan posisi terbaik tadi, potongan itu tidak terlalu kelihatan. Biasanya tempuk biasanya kadang-kadang gede semua. Dipotong salah satu kan kemungkinan. Nah, jadi kita ambil sisi yang agak sedikit miring supaya dia agak sedikit di belakang gitu. Walaupun dia tidak di belakang banget potongannya, mungkin ada di sisi kiri atau di sisi kanan yang tidak terlalu begitu menyolok gitu. Atau begitu jenengan rapikan sekali, sangat jenengan rapikan supaya alurnya ini tetap urut. Jadi jangan sampai terganggu oleh potongan ini. Nah kalau mengganggu misalkan ini dari besar ke kecil karena ada bengkak tadi, di sini bengkak gitu, bendol gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Kalau jenengan punya potongan sebetulnya yang kiri kanan sama, satu dihilangkan misalkan, tentu di sini akan besar. Nah maka jenengan harus sesuaikan dari bawah ini supaya alurnya tetap runtut. Nah bekasnya jenengan tutupi dengan sedikit diputar. Nah, sedikit digeser itu nih. Nah kalau untuk yang pohon-pohon yang lunak, misalnya kimeng, ipre dan sebagainya, itu saya kira tidak masalah karena dia akan nutup juga kan gitu. Tapi untuk pohon yang berbatang keras perlu penjenengan pertimbangan seperti itu.
Ya. Nah, ini berkaitan juga catatan kepada penjenengan untuk karena bahannya masih dari alam. Saya berikan tips. Banyak dari teman-teman ini yang merasa bahwa pohon bonsai itu dipengaruhi oleh keringan, dipengaruhi oleh ketuaan karena kerowok begitu. Nah, perlu saya berikan catatan di sini, kerowok atau keringan ini belum tentu menunjang perform dari pohon. Yeah. Dan perform dari pohon ini tidak harus ditunjang oleh keringan, gitu, atau kerowok. Jadi kalau kerowoknya jenengan ini tidak sesuai dengan gerak dasar atau konsepnya, ya jangan taruh di depan, gitu. Ya taruh di sisi yang tidak begitu kelihatan. Gitu. Tapi kalau menonjol, dia perlu menunjang dari perform secara keseluruhan, ditaruh di depan nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau enggak, jangan ditaruh di depan. Begitu juga dengan keringan. Kalau tidak menunjang perform secara keseluruhan, ya jangan dipaksakan ada. Gitu. Apalagi untuk bahan-bahan yang lunak, misalkan seperti serut, dituatai dan seterusnya. Ini justru akan mengurangi perform dari pohon. Karena serut ini, kalau dari segi pertumbuhan tidak termasuk pohon yang berbatang keras, tapi kalau dari segi keringan, dia termasuk pohon yang lunak. Karena bagaimanapun dia kering, itu pasti dia akan rapuh. Beda dengan Arabica, beda dengan Santigi. Nah, gitu. Rapuhnya lama, gitu. Itu nggih. Jadi ini juga ada beberapa contoh, walaupun tidak banyak, dia masih memaksimalkan kerowokan ada di depan, walaupun kerowoknya itu tidak menunjang dari perform secara keseluruhan. Karena nggih catatannya. Monggo yang lain. Itu Mas, itu kasus Apa? yang di pameran itu loh. Itu kan dolar. Secara perantingan-ranting sudah lumayan lengkap. Tapi kadang-kadang begitu melihat di pruning, kadang di sebelah kiri ada janggal. Ya, karena dia cenderung ke kanan. Ya, itu yang menjadi kepengurangan penilaian ada khusus di pohon dolar ini loh, khusus dengan pohon dolar ini adalah konsep. Jadi konsepnya. Jadi kalau konsep dia pohon di atas batu kurang mengena, gitu. Jadi kurang mengena. Itu yang pertama. Kedua, karena dia mengambil gaya surrealis dari kombinasi natural. Nah, ini yang naturalnya yang nggak kena. Contoh misal dia miring ke kanan, nah cabangnya itu ada di depan, ada titik tumbuhnya ada di depan, besarnya tidak sesuai dengan batangnya. Nah, ini sangat mengganggu. Kalau dia cenderung ke kanan, tentu cabang yang ke kanan itu sangat kuat. Pasti sangat kuat. Pohon yang logikanya di alam seperti itu. Kalau pohon yang miring ke kanan, tentu cabang yang ke kanan itu pasti lebih besar dari yang manapun. Pasti itu. Ngerti nggih? Nah, itu kalau mau maksimal diloskan dulu konsep ideal tumbuh di batu itu betul-betul dimaksimalkan. Jadi akar itu betul-betul seperti menempel di batu. Kalau itu belum. Gitu. Itu artinya yang sebelah kiri itu perlu di kurangan, panjangnya. Tapi kalau besarnya yang ke kanan harus dibesarkan. Matursun Pak, langsung tak potong. Oh, sing kagungan jenengan. Oh, nggih. Beneran. Jadi tentu yang ke kanan itu harus sangat besar, Mas ya. Tapi jenengan langsung potong Pak. Maka transaksi. Oh, ngono to. Kasus di Serut itu yang formal tegak lurus itu. Kan secara keseluruhan artinya perantingan-ranting sudah mulai ngebul. Tapi kenapa nilainya hijau? Nilainya hijau. Yang mana nih? Yang di situ kan ada serut apa? Tepe buneng, buneng tegak lurus tapi ngepul wajahnya perantingan. Nah, coba lihat kakinya, ada enggak? Enggak. Nah, gitu. Jadi sekali lagi kembali kita pembicaraan awal tadi, hati-hati jika memilih gaya yang tegak.
atau natural atau formal atau apalah istilah jenengan. Hati-hati karena tuntutannya sangat banyak. Tidak terlalu kalau jenengan milih gaya yang lain itu tidak terlalu dituntut macam-macam. Tapi kalau jenengan begitu memilih gaya itu, wes tuntutannya macam-macam, Mas. Itu. Dari mulai kaki, batangnya juga harus performnya bagus. Titik tumbuhnya cabang pertama, titik tumbuh yang kedua disesuaikan dengan besarnya cabang, besarnya batang. Besarnya cabang ini disesuaikan dengan besarnya cabang. Arah tumbuhnya harus pas dan seterusnya. Jadi makanya hati-hati. Jika bahan jenengan tidak nutut untuk dibuat begitu, tidak mumpuni untuk dibuat gaya itu, ojo dipeksa. Gitu. Malah elek tenggurine. Khususnya serut Pak ya? Macam-macam. Nah itu bukan serut yang di sana itu. Kayaknya duduk serut toh itu. Kayaknya kok loa iki. Benar, yang nomor 2 dari kiri itu. Oh, kecil itu. Nah. Artinya kalau perantingannya begitu tapi kendalanya kan di kaki. Iya. Itu solusi untuk menambah nilai kira-kira apa? Ganti gaya. Ganti gaya. Nggih. Kalau nggak punya kaki, kalau gayanya nggak natural nggak apa-apa, gitu loh. Maksimalkan posisinya saja. Tetapi kalau jenengan milihnya natural, nggak duwe kaki, yojo. Jangan dipaksa, apalagi masuk kontes nasional, gitu. Hanya lagi Pak ini tidak pernah ngomah kok jadi stroke ya loh. Untuk masalah Pak kontes, bonsai kontes, artinya sekelas semi. Ya. Untuk perantingan, misalnya kalau perlu dilos kan. Biasanya jatar gitu loh, sementara yang lain sudah ayu lah. Itu apa ngurangi penilaian? Contoh seperti tingkih cuma di semi, itu ada pengelosan, itu. Oh itu enggak, ya. Itu juga kembali ke kaki lagi. Coba itu kakinya sempurna enggak itu? Nah gitu. Itu enggak perkara losnya itu atau itu enggak gitu, bukan itu. Ada saya lihat di situ apa ya? Sisir kalau nggak salah. Sisir itu di mana ya? Di sisir di sana kalau semi jadi. Itu ada lolosan juga, tapi nilainya tinggi. Gitu loh. Padahal dia di semi. Kalau ini kan di prospek toh. Nah, gitu. Padahal dia di semi masih ngelos itu. Itu enggak masalah, nilainya tinggi itu. Karena dia posisinya, peletakannya, grad dasarnya disesuaikan dengan kemaksimalan bahan gitu loh. Ada sisir di mana ya saya lupa. Di sana kalau. Nggih. Nggih, ada sisir agak gasket itu loh, semi gasket gitu, nggih. Jangan sampai nanti dospesnya kena Mas Agus lah, sing nyediain kawat Mas Agus ya toh. Dospesnya kena dhewe go mulih lah cilaka gitu. Patan seperti itu ke bawah itu. Kan konsepnya serut pertumbuhannya rata-rata kan di alam kan begitu. Tapi mengapa kok arahnya ke bawah terus? Nah, gini. Itu kenapa terus tujuan dari situ nantinya kemana? Jadi untuk gaya wrapping, untuk yang pengawatan yang ke bawah itu kan bahasa kerennya kan wrapping. Nah, untuk bahasa wrapping atau dalam konteks apapun lah, tidak dalam wrapping, kita kan orientasinya kan logika alam, ya kan? Logika alam. Nah, logika alamnya pohon yang seperti itu ada. Dan itu tidak per jenis, Mas. Jadi misal seruti kudune ning ngalami ngene iki, ora oleh gawe ngene iki, tidak begitu. Contoh misalkan pohon serut yang formal misalnya. Kalau kita melihat pohon yang sempurna, tumbuh sempurna di alam, yang batangnya sempurna, kakinya sempurna, terus cabang ke kanan sempurna, ke kiri sempurna, itu yang ada di alam apa? Paling kan cuma beringin, iprek, kan seperti itu. Nah, kebetulan kita punya pohon serut yang kakinya bagus, ya kan? Kita finishing seperti itu. Ya. Ya tetap boleh selama bahannya itu sesuai betul-betul menunjang, ya tetap boleh. Begitu juga dengan itu, gitu loh. Walaupun dia bahannya serut, di finishing seperti pohon yang ada di alam. Kalau pohon yang ada di alam seperti ini itu ada di Eropa, di Indonesia nggak ada, karena dia tertekan oleh salju, jadi dia turun ke bawah terus selama beberapa bulan, dia nggak bisa balik lagi, gitu. Pemberatannya ada di salju itu, yeah. Nah,
Kita niru itu boleh, itu ada realita alam, walaupun kita bahannya bukan seperti itu, gitu. Selama kita menyesuaikan bahannya itu dengan gaya itu benar-benar pas. Kalau nggak pas ya ojo, gitu loh. Itu. Nah jenengan nggak pas ya tetap aja nilainya ya elek. Nonton nggih? Pengawatan tuh arahnya pasti ke kanan. Belum tentu. Jadi kita Awal pasti ke sini. kalau dalam konteks kita punya bahan seperti ini kita sesuaikan. Contoh ini, Mas. Nggih. Cabang ini nggih. Oh, iya. Ini kan tadi arahnya cabang kan ke sini. Ini saya potong di sini kalau nggak salah. Nah, ini saya potong kan. Nah, kalau ini kita pakai ke sana, kalau kita pakai ke sana, ini kalau kita kan otomatis kan muntirnya ke sana. Nah, patah nanti akan di sini. Pasti patah. Nah, makanya kita sesuaikan dengan bahannya dulu. Gitu. Contoh ini juga kita kan butuh arah tumbuh yang ke sana. Ya kan? Arah tumbuhnya ke sana. Kalau kita puntir ke sini, ya, kita arahkan ke sana, kendur nanti ininya apa namanya? Kawatane. Itu. Ketemu sini sama tekuannya nih ke sini, ini ke sini, enggak masalah ini. Enggak apa-apa. Yang penting kan arah tumbuhnya sama ini. Enggak arah satu sini, satu ke sana. Kan gitu. Ngoten nggih? Disesuaikan dengan bahannya saja. Ya cuman memang ada beberapa kasus yang misalkan tadi kita bicara pohon formal katakan ya, atau natural. Nah, untuk menambah kedalaman tadi kita sudah bilang kalau kita dimensi untuk menambah kedalaman batang, kita taruh yang agak melengkung ke belakang terus ke depan katakan ya. Begitu juga dengan cabang pertama. Cabang pertama kalau kita lebih bisa menambahkan dimensi dalam pohon itu, kita taruh cabangnya itu nekuk ke belakang. Gitu. Tidak nekuk ke depan untuk yang ini untuk kasus itu gitu. Kalau untuk yang kasus-kasus lain kita menyesuaikan gitu. Jadi tidak harus semuanya gini enggak harus gitu. Makanya sekali lagi saya bilang tadi ilmu itu bisa dapat dari siapapun dari manapun tapi jangan mengekang imajinasi jenengan. Dan kalau menyekang itu loh lagi kok ini lah nggak jalan-jalan gitu. Contoh misalkan jenengan iki hete nek menurut kayak kudu ngene, iki kepalane kudu ngene, iki kudu ngene. Lah nek kudu ngene jenengan kan nanti nggak bisa jalan-jalan, mengalir saja. Mengalir sesuai dengan ekspresi jenengan, orientasi jenengan, terus apa tadi kita bilang ada referensi jenengan, logika jenengan jalan, rasa jenengan jalan, jadi pohonnya. Rusak guang. Iya dong. Oke. Pak, Ya. apakah cabang bawah harus Nggih. dari cabang yang di atasnya? Tinggal konsepnya juga dan batangnya seperti apa namanya, bahannya seperti apa. Misalnya konsep seperti ini, ya kan? Ini ada cabang kecil di sini, ya kan? Di sini lebih besar, kan? Logikanya kalau jenengan aturkan tadi, sini kan kudu besar ini, ya enggak juga, gitu. Kalau formal pun juga begitu. Formal kan kebanyakan memang dari bawah lebih besar kan. Tapi di saat ketemu bahan yang ini titik tumbuhnya agak di atasnya kaki, tentu kan ada ruang kosong nih. Ruang kosong yang perlu kita isi kan. Di sini sudah ada, di sini sudah ada, dan sesuai dengan proporsi kini terlalu lebar. Ya kita isi yang lebih kecil nggak apa-apa. Selama proporsinya, selama arah tumbuhnya dan titik tumbuhnya itu pas dengan visualnya, dengan optik kita dalam kita melihat itu tetap indah gitu. Nggak apa-apa. Kurang pas sebetulnya. Ini akan pas apabila dia keluar dari sini, karena dia akan ke sana. Dan karena ini nggak ada, kita maksimalkan ini dulu. Oke. Jika nanti ini ada, kita maksimalkan ke sana. Nah ini bisa dibuang. Oke. Jadi pelajaran kita, edukasi kita dari hari ini, apa yang kita sampaikan tadi bahwa yang penting karena kita masih mengandalkan bahan dari alam, sesuaikan konsep atau gaya yang kita pilih itu sesuai dengan kemaksimalan bahan yang kita dapat. Jangan dipaksakan, terutama untuk bahan-bahan yang tidak mumpuni untuk menjadi pohon natural atau formal atau tegak, jangan dipaksa untuk itu. Itu pesan saya.
Dan karena kebanyakan evaluasi yang ada di hari ini, yang di event ini adalah sebagian besar masih di situ. Dan jadi saya sering sekali menemukan hal seperti itu di setiap event atau kontes, bahkan di event nasional pun masih banyak yang seperti itu. Oke. Nah, terus yang berikutnya berkenaan dengan event ini, saya kembali menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa, animo dari teman-teman komunitas bonsai mana tadi? Pringapus. Ini mudah-mudahan potensi yang ada di sini bisa menunjang perform dari PBBI cabang Trenggalek. Dan saya selaku pengurus PBBI pusat titip, kita punya PBBI cabang Trenggalek, kita kelola bersama dan kita majukan bersama. Semoga PBBI cabang Trenggalek semakin maju, semakin jaya dan semakin hebat. Dan sekali lagi untuk komunitas bonsai Pringapus, saya salut, ini perlu diperkembangkan. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih mengadakan event yang lebih besar atau lebih menarik dari hari ini, dan untuk yang lainnya ini bisa menjadikan contoh event ini. Jadi event itu tidak harus yang besar, tidak harus yang tingkat nasional, tapi sisi edukasinya, sisi pembelajaran kita bagi anggota itu lebih penting. Jika itu lebih mengena, akan lebih bagus. Terima kasih atas semua atensinya, apresiasinya, dan keikutsertaannya. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu di lain hari. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.